literasi. Baca, baca, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi kabar taka, wen alhamdulillah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui bidang pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan mempersembahkan YouTube Education Story UCAS untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Corona. Dalam rangka promosi inovasi layanan perpustakaan dan pengembangan minat baca, saksikan di channel Dinas Perpustakaan dan Arsip bidang layanan dan Instagram Kabupaten PPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca. Melalui mendongeng, kita tingkatkan daya imajinasi, kreativitas, nilai moral, budaya, dan karakter yang baik pada anak sejak dini. Assalamualaikum adik-adik, Isai kabar taka, Wen tentunya. Kali ini Pustakamen akan bercerita tentang, pasti belum ada yang tahu. Nah, pakaian yang digunakan Pustakamen memiliki motif batik rusa. Kali ini Pustakamen akan bercerita tentang asal muasal batik motif rusa. Hiduplah sepasang suami istri di Penajam Pasir Utara. Selain dia bekerja di pemerintahan, mereka juga ahli membuat batik. Nah, adik-adik, awal mula cerita disebutkan. Ada beberapa tamu datang di Penajam Pasir Utara. Tamu ini berasal dari luar daerah. Ketika ia berada di Penajam Pasir Utara, mereka pun bertanya kepada Ibu Ernawati, "Wahai Ibu, kira-kira apa sih oleh-oleh yang bisa dibawa dari Penajam Pasir Utara?" "Oh, begini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami memiliki gula aren, kelapa, dan sebagainya. Nah, ada juga kami memiliki makanan khas dari Penajam Pasir Utara, yaitu amplang bandeng." Wah, maksud kami itu begini, Bu. Kami ingin sesuatu yang bisa kami bawa dan bukan untuk dimakan. Semisal kain batik, tas, dan lain-lain. Oh, maksudnya seperti itu toh. Mohon maaf, untuk saat ini kami tidak punya yang seperti itu. Nah, adik-adik, sejak kejadian itu, Ibu Ernawati pun berpikir. Ia berbincang bersama suaminya. "Suamiku, bagaimana ya kalau kita membuat batik ciri khas untuk Penajam Pasir Utara?" "Wahai istriku, aku akan selalu mendukungmu. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungnya." Sejak itu, mereka pun mencari referensi untuk membuat sebuah karya batik. Ia pun bertanya kepada orang-orang. Banyak sekali masukan yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Yang pertama, ada motif bunga mangrove dan ada juga motif sawit. Macam-macam sekali motif yang diberikan. Namun akhirnya pada suatu hari mereka dipanggil oleh Bapak Bupati yang terdahulu, yaitu Bapak Yusran Aspar. Bapak Yusran pun berkata, "Setahu saya di Penajam Pasir Utara kita memiliki penangkaran rusa sambar. Nah, mungkin itu bisa menjadi referensi buat kalian membuat batik rusa sambar." Mendengar perkataan Bapak Bupati yang terdahulu, akhirnya Bu Ernawati pun dan suaminya pergi ke penangkaran rusa untuk melihat rusa-rusa tersebut yang berada
di wahana wisata api-api. Mereka pun melihatnya dan menggambarkan berbagai macam jenis gambar rusa sambar. Nah, adik-adik, akhirnya mereka pun bersama membuat batik motif rusa sambar. Awal pertama mereka membuat dengan batik printing. 5.000 batik dibagikan dengan cuma-cuma. Baik sekali ya mereka. Nah, adik-adik, hingga sekarang motif-motif rusa sambar terus berkembang. Mereka pun membuat batik bukan hanya printing, tapi ada batik cap, batik canting, dan lain-lain. Kita patut berterima kasih kepada Ibu Ernawati dan Pak Suparman karena telah membuat batik rusa sambar. Demikian cerita kali ini adik-adik. Pesan yang kita ambil dari cerita ini ialah kerja keras, selalu ulet untuk menggapai sesuatu. Ciptakanlah sejarah dalam hidupmu. Niscaya kau akan dikenang di seantero jagat. Terima kasih. Dadah. Waktunya menjawab pertanyaan. Nomor 1, siapakah nama pasangan suami istri yang pertama kali menciptakan batik rusa? Nomor 2, apakah oleh-oleh makanan khas Penajam Pasir Utara? Nomor 3, siapakah nama Bupati Penajam Pasir Utara terdahulu yang menyebutkan rusa sambar sebagai ciri Penajam Pasir Utara? Nomor 4, berapakah batik printing yang pertama kali dicetak dan diberikan gratis? Nomor 5, apakah pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini? Nantikan episode selanjutnya di tahun depan. Salam literasi!